Halo viewers, berjumpa lagi dengan Zaki Zul, manusia tergabut seantero dunia. Untuk subscriberku, pantengin channel ini terus ya. Dan untuk pendatang baru, jangan lupa di subscribe. Di awal film kita melihat seorang remaja yang bernama Sean Boswell yang digoda oleh seorang wanita. Wanita itu memuji mobilnya. Pacarnya marah dan sang pacar mencoba mengejek mobil Sean. Akan tetapi, respon Sean yang menjengkelkan membuat dia memecahkan kaca mobil Sean. Karena merasa tertantang, Sean turun. Saat mereka saling bertatap muka, si wanita tadi malah membuat hal tersebut semakin memanas dengan mengatakan, "Kenapa kalian tidak balapan saja dengan aku yang jadi taruhannya?" Mereka mengadakan balapan di sebuah perumahan yang belum selesai dibangun. Saat balapan, si wanita pun menggoda Sean yang membuat sang pacar marah dan langsung menabrakkan mobilnya ke mobil Sean yang membuat mereka kecelakaan. Karena kejadian tersebut, mereka pun diamankan oleh polisi setempat. Polisi menegur perbuatan Sean dan mengatakan bahwa kalau lawannya itu mempunyai orang tua yang sangat berpengaruh dan tidak mungkin mereka ditahan. Kemudian ibunya Sean datang untuk melakukan negosiasi dan akhirnya Sean tidak jadi ditahan. Namun Sean dipindahkan ke Jepang dan tinggal bersama ayahnya. Paginya, Sean pergi ke sekolah. Saat di sekolah, Sean bertemu dengan seorang gadis yang bernama Nila. Kemudian di kantin dia bertemu dengan seorang yang bernama Twinkie yang menawarkan barang-barang jualannya. Sean tidak tertarik dengan barang-barang tawarannya, tetapi saat itu mata Sean tertuju ke sebuah setir dan menanyakan apakah setir itu dijual. Twinkie pun menjawab, "Ini milikku dan ini tidak dijual." Lalu Sean meminta Twinkie untuk memperlihatkan mobilnya. Di malam harinya, Twinkie memperlihatkan mobilnya kepada Sean. Sean diajak ke tempat parkiran yang di dalamnya ada banyak mobil. Kemudian Sean melihat Nila, gadis yang ada di kelasnya tadi. Sean menghampirinya dan mereka pun mengobrol dengan akrab. Deki yang sekaligus pacarnya Nila merasa tidak senang setelah melihat hal itu. Deki pun menghampiri mereka dan menegur Sean. Twinkie langsung mengajak Sean untuk pulang, tetapi Sean tidak mau dan malah mengejek Deki. Deki mengatakan Sean beruntung karena dia mau balapan. Kemudian Sean mengajak Deki untuk balapan. Dikarenakan Sean tidak mempunyai mobil, Han pun meminjamkan mobilnya. Sean menanyakan tentang Deki kepada Twinkie, apakah dia bisa balapan, Twinkie? Twinkie menjawab, "Apa kau tahu julukan Deki? Deki adalah Drift King." Balapan dimulai. Awalnya Sean senang di posisi pertama sampai dia terkejut ada belokan tajam dan menabrak tiang. Sean menabrak terus-menerus sampai Deki mengejeknya. Dan akhirnya Deki memenangkan balapan, sedangkan Sean sukses membuat mobil Han rusak parah. Han mengatakan kepada Sean untuk tidak meninggalkan kota. Di rumah, ayah Sean marah karena pulangnya kemalaman. Dan Sean menjawab bahwa ini masih jam 7 karena Amerika lebih lambat beberapa jam. Ayah Sean menegurnya dan memperingatkan bahwa kalau dia balapan lagi, dia harus pergi dari sini. Keesokan harinya, Han sudah menunggu dan mengajaknya. Han mengatakan bahwa dia harus bekerja untuknya sebagai ganti rugi mobil yang dia rusak. Kerjaan pertama Sean adalah menagih hutang ke seseorang yang ada di pemandian air panas. Kemudian di mobil Han mengatakan bahwa Sean harus selalu siap saat Han menghubunginya, tidak peduli meskipun dia sakit.
Shan meminta Han untuk mengajarinya ngedrift. Han mengajak Shan ke markas Deki untuk menyetor uang kepada Deki. Jadi Han adalah partner bisnis Deki. Tugas Han adalah menagih-nagih hutang, dan uangnya akan disetor ke paman Deki yang seorang yakuza. Tangan kanan Deki mengejek Shan dengan bertanya kapan dia bisa melihat Shan balapan lagi. Shan pun menantangnya dengan mengajaknya balapan. Lalu Han dan Deki setuju untuk mengadakan balapan antara mereka berdua. Shan pun keluar untuk menelpon ayahnya untuk izin tidak pulang hari ini. Tidak sengaja Nila lewat dan mereka mengobrol lagi. Di sini Shan sok-sokan menebak kehidupan Nila. Tidak lama kemudian, Han yang keluar dari gedung memperingatkan Shan untuk mencari gadis lain. Di mobil, Shan bertanya apakah Deki seorang yakuza, dan Han menjawab bahwa pamannya lah yang seorang yakuza. Dia hanya berlagak menjadi gangster di ruangan kecilnya, tetapi Han membutuhkannya agar pamannya yang seorang yakuza tidak mengganggu Han. Han pun mengatakan kalau dia balapan hanya untuk hal yang penting. Mereka sampai ke tempat Han. Shan melihat Twinkie di sana. Saat di dalam, Shan terlihat begitu kagum. Dan Han berkata bahwa Ippo merah itu miliknya sekarang. Membuat Shan bingung dan bertanya, "Apa maksudmu?" Dan Han menjawab, "Sekarang kau wakilku, dan tidak mungkin aku membiarkanmu mengendarai Hyundai." Besoknya, Shan mulai berlatih ngedrift. Dan saat berangkat sekolah, Shan melihat ayahnya memperbaiki mobil. Shan mengatakan bahwa mobil ini mempunyai potensi. Di sekolah, dia melihat Twinkie yang sedang dipukuli oleh bawahan Deki karena barang yang dijual Twinkie rusak. Shan mencoba untuk membela Twinkie dan mengasih ganti rugi kepada bawahan Deki. Tapi Twinkie kesal kepada Shan karena sikap sok-sokan. Twinkie takut nantinya semua orang akan meminta ganti rugi ke Twinkie apabila barang yang dibeli rusak. Nila berkata, tak mudah emang buat jadi orang baik. Dan Shan meminta maaf soal tadi malam. Saat malam, Shan bertanya kepada Han, kenapa berani meminjamkan mobilnya, padahal dia tahu bahwa Shan akan merusak mobilnya. Lalu Han bilang, untuk tahu karakter seseorang, uang bukan jadi masalah. Dengan begitu juga, dia dapat menilai orang-orang yang ada di sekitarnya. Han juga mengkritik hidup orang-orang yang takut dengan sistem. Padahal, hidup itu simple. Kita hanya perlu buat keputusan dan jangan pernah lihat ke belakang. Shan masih sangat penasaran apa alasan Han untuk ngedrift. Lalu Han menunjukkan skill di depan perempuan. Perempuan itu langsung terkesima dan memberikan kontaknya kepada Han. Dan Shan tertawa melihat itu. Shan latihan ngedrift dengan Han dan menemani Twinkie jualan. Ayahnya yang melihat Shan belum pulang pun kecewa. Sepertinya Shan diusir dari rumah dan mereka pun lanjut latihan ngedrift. Pada malamnya, Shan balapan dengan bawahan Deki. Shan memenangkan balapan tersebut dan membuat Deki kalah taruhan dengan Han. Saat di kelas, Shan mengajak Nila untuk jalan. Nila di sini curhat bahwa dia tidak mempunyai orang tua dari kecil dan dirawat oleh neneknya Deki. Shan pun mengasih tahu kalau orang tuanya sudah bercerai. Setelah itu dia sering pindah-pindah tempat karena ulah Shan. Setelahnya Nila mengajak Shan untuk ngedrift. Keesokan harinya, Deki datang ke tempat latihan Shan dan tanpa basa-basi langsung memukul Shan dan memperingatkan untuk tidak mendekati Nila. Lalu Han berkata, "Aku sudah memperingatkanmu, tetapi kau malah menyiram korek tersebut dengan bensin." Saat di sekolah,
Nila melihat muka Sean yang babak belur dan langsung menyimpulkan itu adalah perbuatan Deki. Nila pun pergi menemui Deki dan meminta putus. Deki tidak terima dan mengatakan kalau bukan karena dia, hidup Nila pasti akan sama seperti ibunya yang jadi pelacur. Nila sedih dong digituin. Dia pun menemuin Sean di bengkel Han. Di sisi lain, paman Deki yang seorang yakuza datang ke tempat Deki untuk mengatakan bahwa partner bisnisnya Deki itu korupsi tanpa dia sadari. Merasa tersinggung, Deki langsung datang ke bengkel Han. Tanpa basa-basi dia langsung memukul Han dan mengancamnya dengan pistol. Beruntung Twinkie di sini inisiatif langsung menutup gerbang. Deki yang sedang lengah langsung dimanfaatkan oleh kawanan Han untuk lari. Lalu terjadilah kejar-kejaran dengan Sean membawa Nila. Saat kejar-kejaran, bawahan Deki berusaha untuk menyingkirkan Sean dengan menabrakkan mobilnya ke mobil Sean. Akan tetapi, bawahan Deki terlalu lebar mengambil jarak dan menabrak mobil yang ada di depannya. Deki yang melihat kejadian itu marah dan langsung menabrakkan mobilnya ke mobil Sean. Tapi Han yang sudah di depan melihat hal tersebut dan mencoba menolongnya. Deki pun menembaki Han, membuat Sean gagal fokus dan menabrak mobil warga sipil. Saat Han sudah berhasil lolos, mobilnya malah ditabrak dari samping. Sean mencoba menolong, akan tetapi Deki langsung pergi. Begitu juga dengan Sean. Di sini mereka kelihatan kebingungan. Mereka pulang ke rumah Sean. Saat di rumah Sean, mereka dikejutkan oleh kedatangan Deki. Sean yang sedang emosi langsung memukulinya, tapi Deki langsung mengeluarkan pistol. Begitu juga dengan ayahnya Sean. Untuk meredakan suasana, Nila memutuskan untuk ikut dengan Deki. Ayah Sean kecewa dan ingin memulangkan dia pada ibunya. Sean ngebela diri dan mengatakan dia tidak ingin lari lagi dari masalah. Ini salahnya, dia akan menyelesaikan masalah ini. Akhirnya ayahnya Sean mengizinkan Sean untuk menyelesaikan masalahnya. Sean datang ke tempat pamannya Deki untuk meminta maaf atas semua perbuatan Han, sekaligus ingin menyelesaikan masalah ini. Dan dia menawarkan jalan damai dengan menantang Deki balapan. Dan siapa yang kalah akan meninggalkan kota ini sebagai taruhannya. Besoknya mereka datang ke tempat Han, tapi mereka bingung dikarenakan semua mobil disita oleh polisi. Sampai akhirnya ada seorang wanita yang menemukan mobil pertama yang dipakai Sean balapan dulu. Mesinnya pun terlihat utuh. Alhasil, Sean meminta kerangka mobil ayahnya dan langsung memodif mobil itu, sekaligus mencoba mobilnya. Twinkie khawatir dengan Sean karena trek yang dipakai untuk balapan adalah gunung milik Deki, dan tidak ada yang pernah sampai ke bawah kecuali Deki. Hingga akhirnya mobil siap, hari balapan pun tiba. Di sana dihadiri langsung oleh paman Deki. Balapan pun dimulai. Deki memimpin awal balapan, kemudian Sean menyusul dikarenakan Deki bernabrak. Saat mendekati garis finish, Deki berusaha menyingkirkan Sean, akan tetapi Sean berhasil menghindarinya dan membuat Deki jatuh ke jurang, yang membuat Sean memenangkan balapan tersebut. Paman Deki pun menghampirinya dan bilang bahwa dia dan Nila sekarang bebas. Sean yang sudah menjadi Drift King ditantang balapan oleh seorang. Awalnya Sean menolak, tapi saat Twinkie bilang bahwa orang tersebut adalah keluarga Han, Sean pun menerima tantangannya. Balapan dimulai. Orang tersebut menggunakan mobil Amerika, dan ternyata orang tersebut adalah Toretto. Dan film pun tamat. Film ini tidak banyak mengajarkan sesuatu, tetapi ada banyak kata-kata mutiara di film ini. Seperti yang dikatakan Han, jangan hidup di bawah sistem yang ada. Buatlah keputusan dan jangan pernah lihat ke belakang. Ya, tapi tetap dalam normanya sih. Sekian dulu ya konten kita hari ini. See you next video.